Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah taala untuk bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah As-Safariniyah ya. Yang pada kesempatan kali ini ya kita akan mulai membahas yang melanjutkan bait yang ke-45 ya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, terakhir kan kemarin bait ke-44 ya. Membahas tentang sifat-sifat Allah taala yang ditetapkan oleh para ulama salaf ya. Baik, pada bait yang ke-45 qala al-muallif rahimahullah, fala yuhitu ilmuna bizatihi kadzaka la yanfaqu an sifatihi. Ilmu kita tidak bisa ya, meliputi mengetahui seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan nyampe ilmu kita untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzaka la yanfaqu an sifatihi. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan sekalian, ilmu kita juga tidak bisa mengetahui seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Makanya tidak ada pembatasan. Tidak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu ada sekian. Kalau namanya ada hadis Nabi. Lillahi tis'atun wa tis'ina, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ada, walaupun penjelasannya itu bukan pembatasan. Nah, sementara sifat tidak ada. Nah, jadi ilmu kita tidak akan meliputi atau mengetahui seluruh yang berkaitan dengan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian makna bait yang ke-45 ya. Jadi walau bagaimanapun Bapak Ibu, kita nggak akan tahu ya secara menyeluruh. Nah, Allah itu punya zat, Allah juga memiliki sifat, dan seluruh sifat Allah mengikuti zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita tidak akan bisa mengetahui seluruhnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sifat Allah itu senantiasa ada melekat pada zatnya Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu memiliki sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya kita perlu mengetahui bahwa ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah gitu ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat zatiyah itu melekat, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Sifat zatiyah Allah taala. Sementara sifat fi'liyah Allah taala itu juga tidak ada awalan.
qadimatun naum, tapi hadisatu al-ahad. Tapi pelaksanaannya yang berkaitan dengan sifat fi'liyah Allah Ta'ala seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau sifat fi'liyah ya, kalau sifat zatiyah melekat pada zatnya Allah, sementara sifat fi'liyah Allah itu berkaitan dengan bimasyiatillahi azza wa jalla, dengan kehendak Allah azza wa jalla. Itu walaupun ya semuanya ada, tidak ada permulaan dan abadi ya, tidak ada akhiran. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus tadi makna la yanfaqu an sifati, Allah itu senantiasa tidak lepas dari sifatnya. Artinya Allah senantiasa, misalnya Allah punya sifat mendengar, melihat, mengetahui, bijaksana. Nah, seluruh sifat tersebut, as-sam'u wal basar wal ilmu wal hikmah, itu senantiasa ada, melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud wa kadzaka la yanfaqu an sifati. Nah, kalau contoh sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu sangat berkaitan dengan masyiahnya Allah, kehendak Allah ya, seperti yang kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya. Ya, contoh misalnya bersemayam di atas arsy. Ya, jika Allah menghendaki, Allah bersemayam. Jika Allah menghendaki, Allah tidak bersemayam. Ada kalanya Allah bersemayam, ada kalanya tidak, sesuai dengan yang dikehendakinya. Ada kalanya turun, ada kalanya tidak, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu sifat fi'liyah Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian pada bait berikutnya Bapak Ibu dan sekalian, ya. Fa kullu ma qad jaa fid dalili fasabitun min ghairi ma tamsilin. Seluruh apa yang telah datang ya, padanya dalil terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, fasabitun, maka itu tetap adanya. Min ghairi ma tamsilin, tanpa bisa ditamsil atau disamakan dengan makhluknya. Nah, ini bisa lihat. Jadi semua apa saja yang dijelaskan dalam dalil, maka kita wajib menetapkannya bagi Allah Ta'ala. Semua sifat Allah Ta'ala yang disebutkan dalam dalil, kita wajib menetapkannya bagi Allah Ta'ala. Dan kita tidak boleh menetapkan sesuatu bagi Allah yang tidak ada dalilnya. Nah, kita tidak boleh menetapkan sesuatu bagi Allah yang tidak ada dalilnya. Itu. Nah, wa nahnu la nusbitu lillahi syai'an lam yarid bihi dalilun fi kitabillahi ta'ala wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Imma minal asma wa imma minas sifat wa imma minal af'al. Tidak boleh kita, harus berdasarkan dalil. Nah, ini yang kemudian para ulama menyebutnya tauqifiyah. Tauqifi, harus berdasarkan dalil. Oleh karenanya kata saya Al-Fauzan, kita mengingkari apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini. Ya kan, yang kemarin tuh. Imam As-Safarini mengatakan laisa rabbuna bijauharin wala ardin wala jismin. Nah, beliau membahas sesuatu yang tidak disebutkan dalam dalil. Nah, itu nggak perlu dibahas, dalil aja nggak menjelaskan. Makanya ini diingkari, kita ingkari apa yang dikatakan. Nah, ini catatan ya terhadap pernyataan Al-Imam As-Safarini ya, dalam masalah Allah ini ya, yang beliau menyebutkan di bait ke-43 ya. Ada istilah jauhar arad jism. Nah, itu nggak perlu dibahas gitu. Makanya ketika dibahas itu diingkari. Nah, ini Bapak sekalian, maka kata saya Al-Fauzan
Walaisa rabbuna bijauhar wal arad, yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Safiri ini ya. Nah, lafaz-lafaz ini tak ada dalilnya. Nah, maka karena tidak ada dalilnya, fanahnu nafainaha wastankaranaha. Kita menafikan dan mengingkari istilah tersebut. Nah, yang wajib adalah ittiba'ud dalili fi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib kita lakukan adalah mengikuti dalil terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah atau Rasulullah sesuai dengan ilmu yang diajarkan Allah kepada beliau. Nah, sementara kita ini amma nahnu fala naqulu illa ma ja'ana anillahi azza wajal wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita ini tidaklah mengatakan kecuali apa yang datang di dalam Al-Quran dari Allah Ta'ala atau yang datang dalam hadis Nabi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ikuti dalil, selesai. Nah, maka dikatakan fasabitun min ghairi tamsil. Semua apa yang ada disebutkan dalam dalil itu tetap adanya. Dan kita tidak boleh menyamakan ya sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan sifat makhluknya. Tidak boleh. Jadi kita tetapkan min ghairi tamsilin, tanpa kita serupakan. Nah, atau ada yang mengatakan min ghairi tasbihin, gitu, tanpa menyamakan, tanpa menyerupakan. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, jadi kita tidak boleh menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan nama dan sifat makhluk. Dasarnya jelas sekali dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, tidak kita samakan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menetapkan ya, dan tidak boleh juga kita menolak gitu ya. Berlebih-lebihan dalam menetapkan tidak boleh, apalagi menyamakan ya. Apalagi menyamakan. Tidak boleh. Nah, dua-duanya tidak boleh. Apa ada orang yang menetapkan sifat bagi Allah secara berlebihan? Ada. Nah, ada Bapak sekalian, dan azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka saya Al-Fauzan mengatakan wala naglu fil isbati, kita tidak boleh berlebihan dalam menetapkan sifat Allah. Wa naqul, kita katakan misalnya hiya mislu kadza wa mislu kadza, sifat Allah itu seperti ini, seperti ini. Itu enggak boleh. Bal naqul, akan tetapi kita katakan nusbituha wa nu'minu biha ya. Kita menetapkan sifat tersebut dan kita mengimaninya tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya. Nah, itulah yang dimaksud isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan atau menyamakan, mensucikan tanpa menolak. Nah, ada Bapak Ibu sekelompok orang ya, yang mereka berlebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting digarisbawahi ya. Berlebihan di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya karena mereka gulu, sampai-sampai mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya? Ya kita sucikan Allah lah. Nggak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Nggak mungkin Allah itu serupa dengan makhluk, katanya. Jadi kalau dibilang Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya betis, wah ini namanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh nih, kata mereka. Maka kita harus sucikan Allah. Akhirnya apa?
hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis ditolak. Akhirnya begitu karena gulu. Nah, fitanzih, al-gulubu fitanzih. Nah, ini tidak boleh. Nah, al-firqah al-dhallah mereka itu menafikan. Tujuannya tadi ingin mensucikan Allah. Tapi tadi gulu sampai pada akhirnya menolak dalil. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tadi dan juga kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menetapkan. Ada yang berlebihan dalam mensucikan tadi ya, ghallat fi at-tanzih, ada yang ghallat fi al-isbat. Ghallatil isbat itu berlebihan di dalam menetapkan sifat Allah taala. Hatta syabbahatillah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi. Sampai akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh juga berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat Allah. Nah, fa Ahlussunnah wal Jamaah tawassatu. Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Tidak berlebihan dalam mensucikan, tidak pula berlebihan dalam menetapkan. Maka fa asbatu, mereka itu Ahlussunnah menetapkan lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu min ghairi tamsil au tasbih. Nah, Ahlussunnah itu mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menetapkan sifat bagi Allah ya seperti ditetapkan oleh Rasulnya tanpa menyamakan atau menyerupakan. Ini sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan para para Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mensucikan Allah taala untuk diserupakan atau disamakan dengan makhluknya. Tapi pensucian yang tidak gulu sehingga menyebabkan taktil, terjerembab pada sikap taktil. Nah, dia orang yang mensucikan Allah berlebihan pasti terjerumus pada sikap taktil itu pasti. Ya tadi contohnya, enggak mungkin lah Allah, masa Allah bersemayam di atas arsy? Oh kalau gitu berarti Allah butuh tempat. Nah kan gitu. Wah ini nggak mungkin. Arsy itu kan makhluk kata mereka. Jadi kita nggak boleh nih mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, nggak boleh. Nah itu tujuannya apa kok antum ngomong begitu? Lah nggak mungkin lah Allah sama kita dengan makhluk yang butuh tempat. Allah itu tidak butuh tempat. Akhirnya apa? Allah itu tanpa tempat. Allah itu wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa ruang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Bingung akhirnya mereka. Nah ini ya. Karena apa? Tadi tanzihnya gulu. Ya tujuannya sih untuk mensucikan Allah. Tapi gulu akhirnya taktil. Akhirnya menolak dalil. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita gulu tadi dalam mensucikan Allah karena akan terjerumus kepada sikap taktil, dan jangan pula kita gulu dalam menetapkan sifat Allah karena akan menjerumuskan kita kepada sikap tamsil atau tasbih. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka surah Asy-Syura ayat 11 itu kalau direnungkan itu luar biasa. Di satu sisi kan ada dua jumlah tuh. Ada dua kalimat. Satu, laisa kamitslihi syai'un. Nah, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tapi di sisi lain Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, manusia, makhluk bisa nggak mendengar? Bisa nggak melihat? Bisa. Nah, tapi kita tidak boleh menyamakan pendengaran Allah dan penglihatan Allah sama seperti pendengaran dan penglihatan makhluknya.
Baik Bapak Ibu dan sekalian, kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita sambung lagi setelah azan. Silakan Bapak Ibu, Ibu Bapak ya yang bertugas muadzin untuk mengumandangkan azan. Allahumma. Alhamdulillah ya Bapak Ibu dan sekalian, kita sudah tiba di waktu Isya ya. Untuk memanfaatkan waktu sambil menunggu iqamah, kami lanjutkan bait berikutnya, yaitu bait yang ke-47 ya. Qala al-muallif rahimahullah min rahmatin wa nahwiha kawajhihi wa yadihi wa kulli ma min nahji. Nah, jadi kita menetapkan sifat Allah Ta'ala tanpa menyerupakan, diantaranya seperti sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang semisal dengan sifat rahmat seperti apa? Seperti sifat wajah, kawajhihi wa yadihi, seperti Allah punya tangan, sifat tangan. Wa kulli ma min nahjihi, dan seluruh sifat ya yang dijelaskan berdasarkan ma min nahjihi ya, berdasarkan nahj itu artinya at-thariqul wadih ya, jalan yang jelas, yaitu dalil yang jelas. Nah itu contohnya ya, rahmat, wajah, tangan, dan seluruh sifat berdasarkan dalil yang jelas. Nah, rahmat itu sifat Allah jelas ya, ayatnya diantaranya misalnya disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 147. Qala Allah Ta'ala, faqul, katakan Muhammad, rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Tuhan kalian itu maha memiliki rahmat yang kasih sayang yang luas. Atau dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kullasyai, kasih sayangku yang meliputi segala sesuatu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat. Tapi rahmatnya Allah tidak sama dengan rahmatnya makhluk. Nah, jadi dalam salah satu hadis Nabi menggambarkan kasih sayang makhluk itu hanya 1/100 dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, nah, digambarkan dalam hadis ada seekor binatang ya, ayam gitu ya, yang ketika dekat dengan anaknya dia akan angkat kakinya supaya apa? Tidak menginjak anaknya. Itu menunjukkan apa coba kira-kira? Kasih sayang. Nah, kasih sayang. Coba bayangkan, hewan aja punya kasih sayang kepada anaknya. Itu sedahsyat-dahsyat kasih sayang makhluk kepada makhluk, itu hanya 1/100 dari kasih sayang Allah Ta'ala. Padahal kasih sayang Allah yang Allah turunkan satu ini, itu meliputi segala sesuatu. Nah, ini besarnya. Jadi tidak bisa kita samakan kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluknya. Kemudian wajah, seperti wajahnya jelas disebutkan dasarnya dalam surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Atau dalam surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, ada disebut segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki wajah, dan ini adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini pun begitu dengan tangan. Kita sudah berulang-ulang ya, ada ayat yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Allah itu memiliki tangan. Misalnya dalam surah Al-Fatah ayat 10, yadullahi fawqa aydihim. Atau dalam surah Al-Maidah ayat 64, Allah mengatakan bal yadahu mabsuutani. Nah, jelas sekali Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus tetapkan bahwa Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan.
Dan semua sifat ya, yang ada dalam dalil ya, dan semua nama dan sifat Allah yang ada dalam dalil ya kita harus menetapkannya tanpa apa? Tadi tanpa mentamsil, tanpa mentasbih, tanpa mentaktil, tanpa mentahrif. Dan tidak boleh juga tawakuf. Tidak boleh kita tawakuf. Apa itu tawakuf? Mau aku nggak ngerti gitu. Wallahu alam, bahasa kerennya wallahu alam itu tawakuf itu ya. Itu nggak boleh kita. Allah punya tangan nggak? Wallahu alam. Nggak. Ya kita kalau kita Ahlussunnah harus katakan Allah punya. Kita nggak boleh bilang, Allah punya tangan nggak? Wallahu alam. Nah saat kita bilang wallahu alam itu namanya tawak. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Allah sudah jelaskan kok kita wallahu alam. Allah sudah menjelaskan dalam ayatnya dalam Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi tawakuf juga tidak boleh, harus kita tetapkan. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah ini sudah bel ini ya, tanda iqomah. Oke deh sampai sini dulu ya. Nah, tapi kami beri kesempatan sedikit, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan Pak Lukito. Pada pembahasan terdahulu disebutkan bahwa kalam Allah itu tidak bersifat qadim secara mutlak. Kalam Allah bersifat qadim. Tidak bersifat qadim secara mutlak. Secara mutlak. Kalau qadim ya. Ya, terus Kaitannya dengan kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam kitab itu dicatat semua hal-hal yang sudah terjadi, akan terjadi di alam semesta ini sudah dicatat. Apakah kalam Allah itu tercatat juga di Lauhul? Iya. Ya terima kasih walau gitu. Iya. Semua kalam Allah, ya, semua ketentuan Allah, takdir Allah itu kan berdasarkan kalam Allah Ta'ala ya. Allah berkalam lalu jadi ketetapan. Nah ketetapan itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Betul bahwa bahkan innallaha qaddara maqadira al-khalaiqi bi khamsi alfi sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun. Bi khamsina alfa sanatin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setiap makhluknya sudah ditetapkan. Berarti kan Allah berkalam lalu ditetapkan. Jadi ketentuan. Kalau kita meninggal tahun berapa, usia berapa itu udah ada. Nah, sudah ada itu ketetapannya. Nah, itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Tapi, qadim, kalam sifat kalam Allah itu qadim, tapi tidak mutlak. Artinya apa? Tadi hadisatul ahad. Allah akan berbicara, bahkan setiap saat Allah bicara sesuai dengan kehendaknya. Bahkan bisa juga Allah memperbaharui ketetapannya terkait dengan nasib seorang hambanya. Nah, Pak Lukito misalnya usia beliau sekarang 52 tahun misalnya. Misalnya contoh. Di dalam ketetapan Allah Ta'ala Pak Lukito itu usianya hanya 53 tahun. Berarti tinggal berapa sisanya usia antum? Nah, kira-kira 1 tahun. Berarti kalau kita ngomong 3 tahun berarti usianya 50 sekarang ya. Beliau kasih bocoran. Nah, Bapak Ibu, udah ditetapkan tuh takdir. Ya kan? Bahkan ketika Pak Lukito ada di rahim ibunya, malaikat oleh Allah disuruh untuk mencatatkan bi arba'i kalimat. Bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi asakiyun huwa am sa'idun kata Nabi dalam hadis sahih. Itu perbaharuan tuh. Ditetapkan lagi. Tapi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ada ketetapannya. Nah, tapi tadi sifat kalam Allah itu hadisatul ahad. Allah akan terus berbicara sesuai dengan kehendaknya. Nah, termasuk ketetapan Allah mau rubah itu kan juga
tentu Allah akan berkalam kan. Nah, ganti ini Pak Lukito. Jangan 53 tahun. Nah, karena beliau ini sering berdoa minta supaya panjang usia. Dalam taat kepada Allah panjangin. Jadi 80 tahun usianya misalnya. Mungkin enggak Allah berkalam seperti itu? Ya kan ayatnya jelas dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 gimana? Ada yang masih ingat enggak ayatnya? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa aja menghapus sesuai yang dikehendaki Allah, atau Allah menetapkan ketetapan itu karena di sisi Allah lah lauhul mahfuz umul kitab itu. Yaitu kalau kita. Jadi tadi maka seluruh sifat fi'liyah Allah Ta'ala itu qadimun tapi hadisatul ahad. Artinya akan terjadi sesuai yang dengan kehendak Allah Ta'ala. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Ada gimana Bu? Ya. Ya. Kita tidak tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, terus? Iya, iya. Merubah takdir. Seakan-akan ada kontradiksi gitu Bu ya. Oke, ya baik. Monggo Pak Zuri terakhir. Ada seseorang dia sudah rasa kekayaan harta. Dia sudah bekerja sampai pagi sampai sore, tetapi dia kemana itu terus sampai katakanlah sampai 50 tahun, kakakku juga seperti itu. Enggak berubah-berubah keadaannya. Iya. Langsung ada jawaban tuh. Ya baik, terima kasih Pak Zuri, Ibu. Jadi ya ada qad japatil apa? Pena sudah diangkat ya, sudah kering, pena sudah kering, rufi al-qalam ya. Itu betul. Artinya apa? Itu artinya ketetapan Allah itu sudah ditetapkan. Nah, tidak bisa dirubah kecuali dengan Allah sendiri yang merubah atau dengan amalan-amalan yang oleh syariat diisyaratkan bahwa amalan tersebut bisa menyebabkan Allah merubah takdirnya. Nah, tadi Ibu mengutip bisa la yaruddu al-qada'u illa du'a ya. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Nah, itu artinya pengecualian tuh ya. Nah, jadi dalam kemutlakannya ada pengecualian. Nah, dalam kemutlakannya ada pengecualian berdasarkan dalil. Maka kalau dalam dalil disebutkan ada yang bisa merubah ketetapan Allah, ya sudah kita percaya dengan itu. Nah, yaitu Bu. Tidak, itu tidak. Oh hadis ini berarti menasah hadis yang lain atau ayat Allah yang lain. Tidak. Nah, tidak saling menasah, tapi saling melengkapi ya. Yang mutlak ditakyid, yang umum ditaksis gitu ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Tapi semua dalil kita terima. Kemudian Pak Zuhri tadi ada orang kerja siang malam ya. Kerja keras. Tapi ya nasibnya begitu-gitu aja. Dari sejak dia berumah tangga sampai dia mati kerjanya luar biasa, tapi tetap aja nggak bisa punya mobil gitu ya. Ada yang nggak kayak gitu? Banyak ya. Nah, banyak. Tapi ada orang gampang banget bisa punya mobil ya. Nah itu apakah takdir? Iya. Nah itu semua adalah takdir dari Allah Ta'ala. Siapa yang melapangkan rezeki? Siapa yang membatasi rezeki? Allah. Nah yang membatasi rezeki setiap hamba adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak mesti satu hamba dengan hamba lain rezekinya sama. Tapi ingat,
kelapangan rezeki bukanlah tanda kemuliaan seorang hamba. Betul atau tidak? Kelapangan rezeki itu bukan tanda kemuliaan seorang hamba. Sebaliknya, kesempitan rezeki juga bukan tanda kehinaan seorang hamba. Dalam surah apa tuh ayatnya? Dalam surah Al-Fajr. Ya, gimana tuh bunyinya? Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, enggak. Bukan, ya. Disempitkan rezeki Allah menghinakan kita, enggak. Dilapangkan rezeki Allah muliakan kita, tidak. Apa yang memuliakan seseorang? Kelapangan rezeki atau apa? Takwanya. Nah, itu Pak Zuhri. Jadi udah tugas kita berusaha. Kata Nabi kan apa? Ihris alama yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jazanna. Semangat kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Udah semangat kerja. Sesemangat mungkin. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah. Dalam semangat kerja kita selalulah berdoa pada Allah Ta'ala, minta tolong. Kalau toh rezeki kita gitu-gitu aja ya sudah. Itulah berarti ketetapan Allah untuk kita. Apa yang harus dilakukan? Bersabar. Nah, dan janganlah lemah. Itu, aduh, aku kok mau beli mobil gak iso-iso dari dulu. Ya udah, nggak usah lemah. Terus kerja keras. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ya, itu Bapak sekalian, Pak Zuhri ya. Ya, saya kira sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.